Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Yusnandar, mahasiswa dari jurusan Tadris Biologi YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan menunjukkan kalian atau berbagi tips kepada kalian semua bagaimana sih caranya untuk menganalisis sebuah tes, entah itu tes uraian pilihan ganda dan tes uraian esai. Oke, kali ini saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan aplikasi yang bernama Anates. Nah, aplikasi ini sangat mudah tentunya untuk digunakan para tenaga pengajar. Nah, di sini ada pilihan, yaitu jalankan Anates pilihan ganda dan jalankan Anates uraian. Nah, jika kalian ingin menganalisis soal pilihan ganda, ya kita pilih pilihan ganda. Jika kalian ingin menggunakan Anates uraian, kita pilih yang Anates uraian. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalian atau menunjukkan kalian gimana caranya mengolah atau menganalisis sebuah tes soal pilihan ganda. Ya, kita klik pilihan ganda di sini. Ya, di sini. Oke, di sini ada dua pilihan, yaitu buat file baru atau baca file yang ada. Nah, jika kalian belum punya data untuk soal yang ingin dianalisis, kita buat file baru di sini ya. Nah, untuk jumlah subjek ini sama dengan jumlah murid yang ada di kelas dalam mengikuti ujian, ya, atau yang mengisi soal. Sedangkan jumlah butir soal itu jumlah keseluruhan soal yang dijadikan tes. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya untuk jumlah subjek kita misalkan 40 orang, dan untuk jumlah butir soal menggunakan 50 orang ya. 50 orang maksudnya 50 butir soal. Oke, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, di sini kalian bisa mengisi nama murid kalian. Misalkan kita beri nama muridnya itu Joko, lalu murid kedua bernama Dodo, lalu ketiga ada Bowo, dan yang keempat Prabu ya, Prabu. Oke. Nah, untuk para pengajar, setelah membuat soal pasti kan ada kunci jawabannya. Nah, nanti untuk kunci jawaban kalian tinggal letakkan jawaban di sini yang akan dijadikan sebagai kunci jawaban. Nih, setelah kalian isi semuanya dengan kunci jawaban, kalian bisa langsung mengoreksi lembar kerja dari siswa itu, lalu jawabannya itu kita simpan atau kita ketik di kolom yang di bawahnya kunci jawaban. Ya, misalkan untuk nomor 1 ini contoh ya, si Joko ini pada nomor 1 dia memilih jawaban A, sedangkan untuk Dodo itu dia memilih jawaban C, lalu Bowo itu memilih jawaban E, lalu Prabu itu memilih jawaban B. Nah, dan seterusnya ya, semua sampai terisi semua. Setelah terisi semua, nanti kalian bisa
langsung menganalisis jenis soal yang ada pada setiap tes tersebut atau lembar tes tersebut ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan kepada kalian. Saya punya data yang bisa dijadikan sebagai bahan contoh. Simpan dulu file yang terbuka. Jika Anda menjawab tidak, maka perubahan data pada file tersebut akan hilang. Kita pencet tidak, karena tidak ingin di save. Oke, kita klik jika punya data. Nah, di sini saya telah menyiapkan datanya ya untuk jadikan contoh. Nah, untuk contohnya demikian. Misalkan ya, ini adalah nama murid yang nantinya kalian isi di kolom bagian kiri. Kalian bisa ganti namanya itu Joko atau Dodo gitu, atau Bowo atau Prabu, dan seterusnya lah. Lalu kemudian tahap selanjutnya kalian mengisi yang namanya kunci jawaban nih kunci jawaban. Setelah mengisi kunci jawaban, kalian memasukkan jawaban dari setiap murid dengan cara manual ya tentunya. Nah, setelah semuanya selesai, jawaban yang dimasukkan ini ke dalam tabel selesai, kalian tinggal klik kembali ke menu utama, lalu ke penyekoran data ya. Tuh, di sini kita bisa lihat bahwa yang benar itu memiliki tanda 1 pada setiap kolomnya, dan jika salah ini memiliki tanda titik pada setiap kolomnya. Nah, di sini gampang sekali teman-teman. Jika ingin mengurutkan dari hasil tes tertinggi ke rendah, kita tinggal mencentang atau menceklis bagian atas kiri tuh. Nah, di sini kita sudah terlihat skornya itu 50 ya, karena ini benar semua tuh, sampai 50 soal. Lalu kita bisa lihat skor yang terendah ini berapa, 10 teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat dan mendata siapa saja sih yang mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Dan kita juga bisa memantau rata-rata di sini. Ini bagian atas nih. Di sini ada rata-rata, yaitu rata-ratanya itu 23,90. Standar deviasi itu 10,96. Oke, kita kembali. Nah, untuk skor bobot, di bobot tinggal kita klik. Nah, di sini seperti biasa ada skor asli dan skor bobot. Bisa kita lihat datanya. Salah mencet Nah, ya seperti demikian skor bobot dan skor asli. Selanjutnya ada, kalau kita klik yang olah semua otomatis, ini keseluruhan yang ada di olah data di bagian kolom, di bagian tabel
atau kolom sebelah paling kanan ini semuanya akan apa ya? Akan terkumpul pada bagian olah semua otomatis di sini nih. Jadi di bagian olah semua otomatis ini udah mencakup variabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengecoh, rekap analisis butir. Oke, kita langsung saja klik olah semua otomatis. Nah, di sini ada skor data di bobot, yaitu jumlah subjek 40 orang, butir soalnya 50 soal, dan bobot untuk jawaban yang benar itu 1. Nah, ini skor bobot. Skor bobot yang dijawab benar itu ada 50. Ada salah 0 0. Skor asli 50. Kemudian ada reliabilitas tes. Nah, untuk rata-rata 23,90, simpang baku 10,96, korelasi 0,82, reliabilitas tes 0,9. Nah, di sini sudah semuanya termuat di sini ya secara komplit. Selanjutnya ada kelompok unggul asor. Nah, yang pertama ada kelompok unggul. Di sini kita bisa lihat nilai-nilai yang unggul ya. Sedangkan untuk kelompok asor kita bisa lihat nilai-nilai yang masih bisa dikatakan kurang. Seperti skor jumlahnya itu 18, 16, 14, 14 sampai 7 yang parahnya. Nah, untuk kode name ini merupakan nama dari siswa ya. Cuma saya menggunakannya itu inisial, jadi inisialnya LN, mendapatkan skor 18 dan seterusnya. Selanjutnya ada daya pembeda. Bisa kita lihat di sini jumlah subjek ada 40, kelompok atas atau bawah 11. Nah, untuk indeks DP atau daya pembeda itu 54,55 untuk nomor 1 ya. Nomor 4 itu 63,64 dan seterusnya ya. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Nah, untuk mendeteksi sebuah soal ini sulit, sedang ataupun susah bagi si murid, kita bisa lihatnya dari sini di tingkat kesukaran. Kita misalkan ambil contoh nomor 1. Pada nomor 1 ini nomor butir asli pada soal ini nomor 1, dan jumlah betul yang siswa jawab itu ternyata ada 31. Nah, untuk tingkat kesukarannya sendiri itu 77,50%. Nah, sudah bisa kita simpulkan atau tafsirkan bahwa soal tersebut mudah. Oke. Selanjutnya untuk kita ambil contoh yang nomor 2. Pada nomor 2 ini jumlah siswa yang dapat menjawab nomor 2 itu berjumlah 13 orang. Sedangkan tingkat kesukaran pada soal tersebut 32,5, yang bisa kita simpulkan bahwa soal tersebut ternyata memiliki kesukaran yang sedang.
Nah, begitupun dengan soal yang sangat sukar. Kita ambil contoh. Nah, nomor 38 ya. Untuk nomor 38 ini, kita bisa lihat bahwa siswa satu kelas dengan jumlah 40 orang ini yang benar dalam menjawab nomor 38 ini hanya 9 orang, teman-teman. Nah, untuk persentase dari tingkat kesukarannya sendiri itu sangat rendah, yaitu 22,5 atau 50, yang bisa diartikan bahwa soal tersebut sukar bagi seorang murid. Oke, selanjutnya ada korelasi skor butir DG skor total dengan skor total. Jumlah subjek ya keseluruhan murid ya. Lalu butir soal yaitu jumlah soal. Ya, untuk nomor 1 itu korelasinya 0,449, itu sangat signifikan. Kita ambil contoh yang signifikannya itu nomor soal 14, dimana korelasinya itu 0,33 31, yaitu signifikan. Ya, seperti itu. Nah, untuk kualitas dari pengecoh seperti pada data tersebut ya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada keterangan ya, teman-teman. Untuk yang bintang 2 ini kunci jawaban. Dan plus 2 ini sangat baik, plus 1 baik, kurang 1 yaitu kurang baik, kurang 2 buruk, dan kurang 3 sangat buruk. Nah, untuk rekap dari analisis butir ini memiliki rata-rata 23,90, simpang baku 10,96, korelasi XY 0,82, reliabilitas tes 0,90, butir soal 50, jumlah subjek 40. Nah, ini data keseluruhannya ya. Jadi di sini sudah mencakup semuanya gitu. Ada butir baru, butir asli, daya pembeda, terus kesukaran, korelasi, signifikan, korelasi. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mencetak hasil dari analisis butir soal ini, kalian bisa langsung klik ke cetak, ataupun jika perangkat komputer kalian ataupun laptop kalian langsung terhubung oleh printer, kalian bisa langsung klik di sini yaitu cetak ke printer. Ya, begitu teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan dan berbagi ke kalian itu kedepannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan banyaknya kekurangan dalam membuat video ini, saya pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ya, oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.